Halo, selamat malam sahabat Bingkai. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bingkai untuk malam hari ini. Saksikan terus program Bingkai dan inilah informasi yang selengkapnya. Ya sahabat Bingkai, masyarakat kini memandang bahwa peran teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan, khususnya di dunia pendidikan Indonesia saat ini. Berikut liputan mengenai manfaat e-learning Kuiper School bagi para pendidik di Cianjur. Sering kita dengar istilah e-learning. Lalu, apa itu e-learning? Ya, e-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi pendidikan dalam bentuk elektronik. Pengertian ini sejalan dengan huruf E pada kata e-learning yang berarti elektronik. Pengertian e-learning sendiri sebenarnya sangat luas. Namun, istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat transformasi proses belajar mengajar yang ada di sekolah atau kampus ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Dalam teknologi e-learning, semua proses belajar mengajar yang biasa didapatkan di dalam kelas dilakukan secara live, namun virtual. Artinya pada saat yang sama seorang pendidik mengajar di depan sebuah komputer yang ada di suatu tempat. Kegiatan ini merupakan kegiatan workshop pembuatan konten e-learning. Konten e-learning ini adalah salah satu media pembelajaran ya, khususnya untuk guru yang memang ketika dikaitkan dengan 2013 ini sangat relevan. Artinya dalam rangka memuluskan kurikulum 2013, maka konten e-learning ini, tepatnya Kuiper School, menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan di sekolah. Walaupun memang ada beberapa tantangan, salah satu tantangannya ada beberapa sekolah yang memang belum bisa mengakses internet secara utuh gitu. Tapi itu bukan satu halangan, justru menjadi tantangan. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh CIM. Ya, saya di divisi pendidikan dalam hal ini sekaligus juga sebagai ketua panitia barangkali di sini pelaksana ya, melaksanakan kegiatan ini untuk beberapa sekolah khususnya di wilayah kota ya, mulai dari Cipanas, Cianjur ya, Sukaresmi juga ada, Cibubur juga ada, Cianjur kota jelas itu menjadi target utama. Nah, kini di Indonesia dan di Cianjur khususnya tengah dikembangkan metode e-learning Kuiper School. Metode ini memadukan dan memberdayakan guru dengan siswa secara online dalam mencapai tujuan menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan hasil belajar dengan efektif dan efisien. Dan Kuiper School ini merupakan layanan tugas para guru, khususnya berupa tugas sekolah. Kini metode itu dikembangkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan masyarakat umumnya semakin melek informasi teknologi informasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan BUMN ini. Sebut saja Kandatel Cianjur sebagai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kemajuan dunia pendidikan di semua tingkatan. Perusahaan ini pun kini tengah gencar memberikan fasilitas cuma-cuma kepada para pendidik di Kabupaten Cianjur untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Kegiatan ini merupakan kerjasama Telkom dengan Yayasan Cianjur Membangun yang bertujuan untuk memberikan pelatihan sifatnya e-learning dunia pendidikan baik dari SMP maupun SMA dengan target kurang lebih 1.000 peserta khususnya guru-guru. Di sini kami Telkom mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan baik koneksi berbasiskan
baik WiFi ID maupun Speedy. Kami dari Telkom mempunyai kewajiban untuk meningkatkan penetrasi broadband kepada seluruh masyarakat, khususnya Cianjur. Karena kami mempunyai keyakinan dengan peningkatan koneksi khususnya broadband internet di masyarakat juga akan meningkatkan pembangunan Cianjur secara umum dan khususnya dunia pendidikan secara khusus. Nah, sampai saat ini masih terbuka kesempatan kepada para pendidik yang berminat untuk menimba ilmu teknologi informasi secara gratis untuk 1.000 pendidik di Kabupaten Cianjur. Sahabat Bingkai, pesta pernikahan biasanya identik dengan glamor dan mengesankan mewah. Namun tak sedikit pula pesta pernikahan meski digelar sederhana namun tetap meriah, seperti pesta pernikahan sepasang pengantin baru ini. Berikut liputannya. Sahabat Bingkai, pasangan mana di dunia ini yang tidak ingin menjadikan pesta pernikahannya meriah? Momen yang diharapkan hanya terjadi seumur hidup ini memang selalu identik dengan hal-hal yang bersifat megah, mewah, dan meriah. Hal ini sering membuat semua pasangan berpikir bahwa untuk melangsungkan sebuah pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga kebanyakan dari pasangan melihat bahwa biaya adalah kendala utama dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Perlu sahabat Bingkai ketahui bahwa tidak selamanya sesuatu yang meriah itu harus mahal. Kali ini ada beberapa tips agar Anda dapat melaksanakan pesta pernikahan sederhana tapi meriah. Lokasi pernikahan yang megah dan meriah tidak selamanya harus dirayakan di gedung, bukan? Anda dapat menggunakan halaman rumah Anda yang luas untuk melangsungkan pernikahan Anda. Cukup dengan mendekorasi halaman rumah Anda, maka Anda pun memiliki lokasi pernikahan yang megah, namun tidak harus mengeluarkan uang untuk sewa gedung. Namun bila Anda tetap ingin melangsungkan pernikahan di gedung, maka carilah gedung dengan harga sewa yang terjangkau. Ya, lihat saja bagaimana kebahagiaan dan kemeriahan pesta pernikahan bak sang raja sehari Muhammad Ramdan dan permaisurinya Ika Nur Hayati yang melangsungkan resepsi pernikahannya di halaman rumah sendiri. Kami dari keluarga besar almarhum Bapak Mamun mengucapkan terima kasih kepada tim fotografer Apes dan kawan-kawan yang telah mengabadikan ini, dan saya juga untuk adik kami Muhammad Ramdan dan Ika Nur Hayati. Doa kami semoga kalian, semoga yang menjalankan pernikahan Muhammad Ramdan dan Ika Nur Hayati diberikan anugerah oleh Allah SWT dan kekuatan lahir batin sehingga bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi kami mendoakan Allahu laka wa barakatuh wa jama'a bainakum fi khair, dan kami pesankan kepada semuanya dan kami mohon doanya juga dari semuanya untuk mendoakan adik kami sekali lagi Muhammad Ramdan dan Ika, semoga ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin sehingga bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahasa Sundanya, sing lambat lambut, runtuh raut, tulus banglus, panjang kunjung, luhur puta gede dunia, jatikas posnya. Nah, dan selanjutnya juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim dari fotografer dari TV Cianjur. Oke, buat Ramdan dan Ika, selamat menempuh hidup baru. Semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, dan diberkahi keturunan yang soleh-solehah. Amin. Semoga langgeng metal dan metal. Selamat menempuh hidup baru buat Ramdan sama pasangannya. Semoga jadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, dan warohmah. Semoga langgeng selamanya. Di tengah kegembiraan dan kebahagiaan batin yang tak terhingga bagi pasangan kedua pengantin yang tengah duduk di pelaminan, kian meriah saja dengan penampilan penyanyi solo di panggung hiburan rakyat yang satu ini. Saja kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain, hanya sama kamu, kamu yang terakhir aku cinta. Nah, melangsungkan pernikahan tidak harus mahal, bukan? Pesta pernikahan sederhana tapi meriah pun tidak akan mengurangi kebahagiaan Anda dan pasangan Anda. Kita simak yuk bagaimana ekspresi kebahagiaan pasangan pengantin ini. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat, tamu undangan yang telah hadir memberikan doa restu hingga harus tidak lupa terima kasih kepada rekan-rekan yang telah termasuk Untuk pasangan Ramdan dan Ika, selamat menempuh hidup baru. Semoga keberkahan akan selalu menyertai bahtera rumah tanggamu. Sahabat bingkai pasti tahu dong buah yang satu ini. Pisang namanya. Ya, buah pisang ini banyak memiliki manfaat untuk kesehatan. Berikut ini liputan selengkapnya. Sahabat bingkai, pisang adalah salah satu tanaman budidaya paling penting untuk masyarakat yang hidup di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia, pisang merupakan salah satu tanaman buah unggulan apabila dibandingkan dengan komoditas buah yang lain. Karena produksi pisang selalu menempati posisi pertama hingga tahun 2012. Permintaan komoditas pisang di dalam negeri akan terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pendidikan, meningkatnya pendapatan, dan kesadaran akan pentingnya gizi masyarakat. Pisang adalah tanaman buah, sumber vitamin, mineral, dan karbohidrat. Di Indonesia, pisang yang ditanam baik dalam skala rumah tangga ataupun kebun pemeliharaannya masih kurang intensif, sehingga produksi pisang di Indonesia masih rendah dan belum mampu bersaing di pasar internasional. Di sisi lain, pisang juga bermanfaat bagi kecantikan, seperti juga pada buah-buah lainnya, alpukat, bengkuang, dan mentimun. Pisang juga kerap dijadikan sebagai masker wajah atau untuk mengatasi rambut rusak dan menghaluskan tangan. Pisang juga punya peranan dalam menurunkan atau menaikkan berat badan. Alhamdulillah per minggu kita udah mencapai hampir 3 tonan sekali panen ya per minggu. Dan kita bisa mencapai paling rendah 25 sampai ada sampai 50 kilo
kilo. Dan kenapa kita ini dibungkus seperti ini? Karena biar si pisangnya itu terjaga dari hama, biar bentuknya lebih mulus. Terus kita juga panennya juga diambil, kita jaga banget supaya pisangnya itu bagus hasilnya, terus bulatnya juga yang diharapkan biar bagus semua. Setiap panen per bulan berapa? Kalau per bulan, kalau kita ingin per minggu berarti kan 4 kali. 4 kali. 1 bulan 4 kali panen. Kita kan hitungannya per minggu. Pasarnya kemana? Pasarannya kita ada ke Bogor, ke Jakarta. Ya. Dan kita sebenarnya juga masih kewalahan, banyak orderan juga gitu loh. Makanya kita rencana ingin mengembangkan lagi. Jadi tanah-tanah yang kira-kira yang tidak produktif kita bisa kembangkan lagi. Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa seseorang mampu menurunkan berat badannya dengan berdiet pisang. Bila ingin menghilangkan berat badan, caranya gampang. Setiap hari konsumsilah 4 buah pisang dan 4 gelas susu non-fat atau susu cair dalam sehari. Lakukan selama 3 hari dalam seminggu. Dari pisang dan susu tersebut Anda mendapatkan 1250 kalori. Menu ini cukup menyehatkan bagi tubuh Anda. Selain menurunkan berat badan, diet pisang juga membantu kulit wajah menjadi lebih bersih dan tidak berminyak. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, sebuah organisasi independen di mana salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah membentuk karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul karimah. Berikut ini liputan selengkapnya. Sahabat Bingkai, tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut yang melatar belakangi dibentuknya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau disingkat MGMP PAI di Kabupaten Cianjur. MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran merupakan salah satu organisasi profesi guru, sekaligus menjadi wadah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengejawantahkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Dalam kegiatannya, MGMP mendapat dana dari Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PMPTK melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan atau melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. MGMP PAI SMA sebagai bagian dari organisasi profesi ini terdiri dari sekolah-sekolah yang mengajarkan PAI di sekolah masing-masing yang di Cianjur ini berjumlah 40 sekolah. Mungkin ada juga beberapa sekolah yang menjadi sekolah filial atau sekolah baru yang memang belum terdata secara keseluruhan. Yang jelas untuk kegiatan MGMP ini difokuskan kepada kegiatan pembuatan atau peningkatan dalam pembelajaran di sekolah. Di dalam kegiatannya MGMP
melaksanakan kegiatan rutin setiap sebulan sekali, yaitu pada minggu kedua setiap bulan di hari Selasa. Nah, untuk kegiatan ini sesuai dengan program dari MGMP, pada kesempatan sekarang membahas tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk kelas 11. MGMP PAI SMA Kabupaten Cianjur ini misalnya, selain sebagai sarana perpanjangan tangan pemerintah, juga dijadikan sebagai ajang saling bertukar pengalaman dalam tugas keseharian sebagai guru. Sehingga di antara guru dapat saling mengisi, menambah wawasan dan meningkatkan profesionalisme. Keberadaan MGMP PAI SMA Kabupaten Cianjur sebagai salah satu organisasi profesional berupaya untuk senantiasa menjaga keberadaannya secara bermakna, khususnya di tengah-tengah guru PAI dan umumnya di tengah-tengah masyarakat, sebagai organisasi yang mandiri, terbuka, otonom, dan menjunjung tinggi profesionalisme keguruan. Guru PAI SMA Kabupaten Cianjur biasa mengadakan pertemuan yang setiap bulannya satu kali, biasanya dalam minggu kedua. Itu kan yang tergabung dalam MGMP PAI SMA Kabupaten Cianjur. Kebetulan pada pertemuan di bulan Januari 2015 itu diadakannya di SMA Negeri 1 Cianjur, gitu kan. Yang tujuannya pertama kita mengadakan silaturahim dengan guru-guru PAI. Yang kedua ada informasi-informasi yang kami dapat mungkin dari kegiatan-kegiatan yang dari pusat, dari provinsi, kita sampaikan lagi kepada teman-teman yang di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kita diikuti hampir semua. Ada juga yang dari Kidul, Senang Barang juga ada. Ya tujuannya itu dari setiap informasi yang kami dapatkan. Terus juga sekarang itu lagi dibahas untuk kegiatan pentas PAI untuk tahun 2015 yang akan diselenggarakan nanti pada bulan Februari. Ya, semoga saja melalui wadah MGMP PAI ini, peran guru yang notabene pendidik bidang keagamaan semakin solid dan profesional. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar ritual saja. Mari kita lihat bagaimana suasana di sebuah sekolah dasar, ya SD Lembur Tengah 3 ini, setiap memasuki bulan Rabiul Awal. Berikut ini liputan selengkapnya. Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di dalamnya banyak sekali memuat nilai ketaatan, seperti sikap syukur akan karunia umur yang dipertemukan kembali di bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada bulan mulia ini, banyak sekali amalan baik yang dilakukan, seperti membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran, bersedekah, mendengarkan mauidhah hasanah atau menuntut ilmu, mendengarkan kembali sejarah dan keteladanan Nabi, serta memperbanyak membaca sholawat. Seperti telah dimaklumi bersama bahwa tersebut sangat dianjurkan oleh agama yang kita anut. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal menjadi tanggal bersejarah bagi seluruh umat Islam di dunia, karena saat itu Nabi Muhammad SAW terlahir ke muka bumi ini sebagai Nabi akhir zaman. Tak hanya masyarakat dewasa, peserta didik pun menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi ini hampir di setiap sekolah, seperti halnya yang dilaksanakan oleh SD Negeri Lembur Tengah 3 ini. Mereka merayakannya dengan penuh hikmat hingga penampilan grup kasidah sebagai simbol kegembiraan dengan hadirnya Nabi akhir zaman ini.
dari peringatan Maulid ini kepada anak-anak, khususnya dia supaya mencontoh akhlak perilaku Kanjeng Nabi, dan untuk ibu-ibu guru juga dan orang tua seolah-olah dicas kembali, karena supaya dia mencintai Rasulnya, karena dalam hadis juga barang siapa yang mencintai Rasul maka dia insya Allah nanti di surga akan bersama. Mudah-mudahan saja dengan cinta kami yang diperlihatkan hanya seperti ini bisa mengingatkan kembali pada kejadian-kejadian yang beliau telah utamanya kepada kaum perempuan telah mengangkat derajat harga diri perempuan, karena kami di sini sebagai kaum perempuan. Jangankan mencintai Rasul, mencintai sesama manusia, apalagi kita makhluk hidup itu harus bagus dulu, harus harmonis dulu hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minanas. Dan mungkin kalau sudah bagus dengan sesama manusia, insya Allah dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah dia akan lebih baik. Sahabat bingkai, dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita karena memiliki makna tersendiri bagi umat Islam. Selain sosok Nabi yang memang memiliki pribadi baik, Nabi Muhammad kemudian ditunjuk menjadi penyampai informasi kebenaran atau risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan agama yang dibawanya, yakni Islam. Sebagian besar muslim di dunia, termasuk di Indonesia, lalu menjadikan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sebagai hari yang sangat istimewa, dengan alasan karena Nabi Muhammad merupakan sang revolusioner dan petunjuk ajaran kebenaran melalui agama yang disampaikannya. Ya sahabat bingkai, itu tadi informasi-informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda di rumah. Saya, Iman Sulaiman, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saksikan terus program Bingkai hanya di TV Cianjur setiap hari pukul 20.00. Dan Anda juga dapat menyaksikannya di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.